Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
pagi kepada anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan memulai seluruh kegiatan belajar mengajar kita. Namun marilah kita berdoa lebih dahulu dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang maha mulia, hati kami sungguh-sungguh penuh ucapan syukur kepada Engkau ya Allah, atas pemeliharaan, atas berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati berkat-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu ya Allah, sebagai satu pegangan pondasi dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ini. Kiranya Allah, firman-Mu menolong kami, memimpin kami, menerangi kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian. Pagi ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Rahasia di Balik Salib. Karena kita baru saja seminggu yang lalu merayakan Paskah. Nah, sekalian mari kita membaca di dalam kitab Yohanes 19 ayat yang ke-17. Yohanes 19 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ada perjalanan yang begitu memberikan satu inspirasi di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalib harus memikul salib dengan penyiksaan-penyiksaan yang begitu luar biasa, sehingga ia sampai di suatu bukit tengkorak yang disebut Golgota. Ada visi Allah yang besar yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam mengerjakan dan menggenapi kebenaran firman Tuhan sebagai satu pernyataan kasih Allah yang besar. Dan kasih Allah yang besar itu ditandai dengan salib, yaitu ketika Yesus terpaku di kayu salib di Golgota. Anak-anak sekalian yang kasih Tuhan, di balik keagungan salib ada konspirasi ketidakadilan dan pelecehan hukum, serta mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Yang mana Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, yang eksistensinya adalah kudus, suci, tak bercacat, dan tiada dosa, namun harus dihukum menggantikan suatu dosa dan kejahatan umat manusia. Dan Tuhan Yesuslah yang harus menebus itu semua, yang harus menggantikan itu semua di kayu salib. Sebuah konspirasi di mana kebenaran harus mengganti atau menebus suatu dosa yang besar yang dipikul oleh umat manusia. Bahkan konspirasi kejahatan ini sangat-sangat nyata ketika bangsa Yahudi atau para tokoh-tokoh agama Yahudi pada saat itu meminta Barnabas yang notabene adalah orang yang jahat untuk dibebaskan, sementara Tuhan Yesus yang tiada cacat dan suci itu harus disalibkan menggantikan Barnabas yang jahat itu. Inilah satu konspirasi kejahatan yang luar biasa
suatu pelecehan hukum dan mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Namun anak-anak sekalian, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah perjalanan spiritual yang harus dilewati oleh Kristus dalam mewujudkan misi besar Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dengan penyaliban Yesus, maka ada rahasia di balik itu yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat manusia yang penuh dengan dosa ini. Yang pertama, penyaliban Yesus adalah untuk pembaharuan atau pemulihan hubungan damai Allah dengan manusia yang berdosa ini. Ketika umat manusia jatuh di dalam dosa dan terbelenggu oleh dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan melalui penyaliban Yesus inilah Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin memperbarui hubungan yang awal begitu harmonis dan indah antara manusia pertama Adam dan Hawa dengan Allah. Namun karena dosa sehingga terpisah hubungan ini. Dan Allah ingin membuat perdamaian, ya, antara manusia yang sudah ada pada perhambaan dosa ini, sehingga bisa menjalin hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Allah. Itu sebabnya penyaliban Tuhan Yesus sangat memiliki arti yang besar di dalam pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Efesus 2 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Tuhan Yesus yang menggantikan manusia, yang mewakili manusia dan umat yang berdosa, yang tergantung di kayu salib itulah, sehingga terjadi perdamaian, sehingga keduanya bisa kembali menyatu. Ya, demikian pula kita yang sebenarnya tidak layak untuk menyebut Tuhan, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya, tetapi oleh karya salib yang agung yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, membuat kita yang berdosa ini bisa menyatu, bisa berdamai dengan Allah. Rahasia penyaliban Yesus yang kedua, anak-anak. Penyaliban Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Darah Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib di Bukit Golgota, itulah yang tidak hanya menutup dosa, tetapi benar-benar menghapus dosa kita, yang menyucikan kehidupan kita yang penuh dengan dosa dan cacat itu, dipulihkan menjadi putih, menjadi bersih. Inilah kuasa penyaliban Tuhan Yesus yang kedua, yaitu adanya pengampunan dosa, adanya pencucian dosa. Dan rahasia penyaliban Tuhan Yesus yang ketiga, penyaliban Tuhan Yesus untuk mengalahkan Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Tuhan Yesus telah memperdekakan kita dari tekanan dan himpitan kutuk. Dan kita sekarang menjadi bebas karena karya penyaliban. Rahasia penyaliban Tuhan Yesus adalah mengalahkan setiap kutuk yang telah membayangi dan menekan kehidupan kita. Sehingga jiwa kita boleh dibebaskan, jiwa kita boleh merdeka oleh karena penyaliban, oleh karena darah Yesus yang telah mengalir di kayu salib di Bukit Golgota. Dan yang keempat, anak-anak, yang terakhir, rahasia penyaliban Tuhan Yesus. Penyaliban Tuhan Yesus untuk memberi kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karya penyaliban Tuhan Yesus adalah untuk mentahirkan kehidupan kita. Kita yang dihinggapi oleh berbagai-bagai penyakit. Apakah itu penyakit mental, penyakit jiwa yang terkungkung dalam penderitaan, atau jiwa kita yang tidak sehat oleh karena berbagai-bagai tekanan dan depresi, ataupun penyakit secara jasmani, penyakit secara rohani. Dengan darah Yesus itu kita ditahirkan, kita disembuhkan. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, begitu agungnya karya penyaliban itu. Dan mari kita menghargai karya Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi perjalanan penyaliban Tuhan Yesus telah membawa kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita dibebaskan dari kutuk. Kita telah disucikan dosa kita. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan kita diberikan kesembuhan dari segala berbagai penyakit ataupun berbagai gangguan-gangguan dalam kehidupan rohani kita maupun jiwa kita. Biarlah anak-anak sekalian, kita setia dan menghargai di dalam kekristenan kita untuk senantiasa mengenang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus di salib itu. Puji Tuhan, mari kita akhiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengorbanan Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagai satu pernyataan kasih yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang membuat kami boleh berdamai. Kami boleh bersatu kembali dengan Engkau. Kami boleh melakukan persekutuan yang indah dengan Engkau. Bahkan Engkau Tuhan telah menghalau setiap kutuk yang menekan kehidupan kami. Dan Engkau telah menyucikan dosa kami. Memberikan pengampunan total dalam hidup kami. Serta Engkau telah mentahirkan hidup kami. Sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa. Engkau memberkati kami semua, anak-anak kami, para peserta didik sekolah Immanuel ini. Tuhan memberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.